Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Informasi kali ini berkaitan dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada saat pengumuman seleksi P3K Guru. Salah satu di antaranya adalah formasi yang berubah saat pengumuman dengan formasi awal saat Pemda mengumumkan. Dan dengan berakhirnya masa sanggah tanggal 12 Maret 2023 yang lalu, maka habis sudah harapan rekan-rekan P1 tanpa resume. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada informasinya, kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini tanggal 13 Maret 2023 ya. Hari ini memasuki hari jawab sanggah yang mestinya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan ataupun Bansalnas dalam rangka menjawab sanggah yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan yang memiliki tombol ataupun link sanggah di laman SSCSN-nya, yaitu yang dilaksanakan kemarin tanggal 10 sampai 12 Maret 2023. Sedangkan bagi rekan-rekan yang ingin menyanggah penempatan, itu juga sudah ditutup Bapak Ibu berkaitan dengan hal yang sama, di mana sanggahan itu dapat dilakukan melalui layanan helpdesk Kementerian Pendidikan. Nah, Bapak Ibu berkenaan dengan rekan-rekan yang memang sampai hari ini belum mendapatkan penempatan ataupun alias TP, di sini ada beberapa informasi yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah kejanggalan yang kita dapatkan dari hasil pengumuman kemarin, di mana pengumuman P3K Guru 2022 formasi tanpa pelamar dan tetapi kuotanya malah ditambah. Ini aneh. Ini salah satu masalah ataupun kejanggalan. Kita baca Bapak Ibu. Pengumuman P3K 2022 masih jadi polemik, di mana para guru honorer mulai menelaah hasil yang dibeberkan lengkap di web instansi masing-masing. Menurut Wakil Ketua P3K Sumatera Selatan, Susi Mariani, ada sejumlah temuan di hari kedua pengumuman P3K kemarin. Apa saja? Temuan itu diantaranya adalah formasi yang lama tetapi saat pengumuman malah hilang. Nah ini Bapak Ibu. Jadi saat Pemda mengumumkan formasi melalui kanal web masing-masing, kita ketahui bahwa di sekolah A, sekolah B itu ada berapa formasi, ada berapa formasi. Namun di saat pengumuman Bapak Ibu, ada yang formasi itu hilang, namun ada juga formasi itu yang bertambah ya. Ini yang sangat dianehkan sekali. Bahkan kalau kita membahas terkait bertambahnya formasi di sekolah kita, apabila memang rekan-rekan itu mendapatkan penempatan di mana mengambil dari formasi ya sekolah lain, nah, itu tidak menjadi persoalan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah yang menempati sekolah itu adalah orang lain yang tidak dikenali Bapak Ibu. Nah ini terjadi di salah satu kasus kami juga di Kepulauan Riau. Tidak ada di sekolah itu formasinya, namun begitu pengumuman ada dua formasi nongol, kimia dan biologi, dan kedua-dua orang yang masuk ke sekolah itu adalah orang-orang baru Bapak Ibu, bukan guru di sekolah itu. Kalau memang guru yang berada di sekolah itu, di mana sebelumnya tidak ada formasi, berarti mereka mencuri ataupun mengambil formasi dari sekolah lain karena mereka menang. Tetapi yang terjadi adalah guru-guru yang dinyatakan lolos di situ bukan guru yang berasal dari sekolah tersebut, yang mana formasi sebelumnya di situ memang juga tidak ada. Anehnya, nah di sini juga sama. Anehnya formasi saat pendaftaran ada, tiba-tiba hilang saat pengumuman. Nah kalau yang kasus hilang formasi ini bisa disebabkan oleh pertama, formasi Bapak Ibu hilang itu diambil oleh P1 di mana di sekolahnya ada kebutuhan ya. Kemudian yang kedua, karena guru-guru yang ada di sekolah itu kalah perangkingan sehingga formasinya hilang Bapak Ibu. Nah, ini sebab-sebabnya. Kemudian yang ketiga, apabila ada formasi di situ, rekan-rekan guru yang ada di situ semuanya tidak bisa melakukan resum karena mungkin ijazahnya tidak linear. Nah, namun yang terjadi kalau yang bertambah ini yang menjadi kejanggalan bagi Bapak Ibu semua. Yang bikin mengherankan lagi, banyak formasi baru muncul ini tadi ya. Padahal tidak ada pengumuman sebelumnya dari Pemda. Hilangnya formasi lama dan muncul yang baru itu terjadi di Kabupaten Oku dan Oki, ya, Ogan, Komering Ulu dan Komering Ilir. Ini sama juga di Kepri juga terjadi Bapak Ibu. Bahkan ada formasi yang tidak ada pelamarnya justru kuotanya ditambah. Ini sangat-sangat aneh. Kondisi itu membuat banyak guru yang gagal menjadi P3K tahun ini.
Susi prihatin karena para guru honorer tersebut benar-benar mengabdi, terpaksa harus gigit jari karena tidak mendapatkan penempatan. Terlepas daripada rekan-rekan yang 3043 yang memang dibatalkan penempatannya, yang sampai saat ini masih polemik, meskipun kemarin rekan-rekan semua itu melakukan audiensi ya, juga melakukan demo di Kemendikbud ya Bapak Ibu. Dan sebagaimana diberitakan juga di sini, mereka yang batal penempatan itu menemui Bu Nuno, namun harapannya tidak ada Bapak Ibu. Karena Bu Nuno sendiri tidak bisa memberikan solusi bagi mereka, bahkan apabila di tahun ini ada pembukaan ASN 2023 pun belum ada jaminan bagi mereka untuk ditempatkan di tahun 2023 ini, karena pertama juga keterbatasan formasi yang diusulkan Pemda. Kemudian Bapak Ibu, kita ketahui bahwa masa sanggah sudah berakhir Bapak Ibu ya. Masa sanggah sudah berakhir sesuai dengan jadwal, yaitu di tanggal 10 sampai dengan 12 Maret 2023 ini. Dan sekarang adalah masa untuk Panselnas menjawab sanggah. Nah, di sini ada informasi yang juga mengecewakan sekali, di mana P1 2022 tanpa resume Bapak Ibu. Artinya mereka yang tidak bisa resum dengan alasan pertama juga karena tidak ada formasi di Pemda, kemudian yang kedua karena tidak linearnya ijazah dengan beban ajar di sekolah yang sebelumnya tidak bisa meresume, akhirnya kemarin juga tidak bisa melakukan sanggah. Nah, ini banyak sekali tampilan di laman SSCASN mereka ini yang berbeda-beda, di mana laman SSCASN mereka itu tidak ada notif sama sekali terkait link sanggah, dan ada juga yang memang menggantung ya, tampilan SSCASN mereka menggantung, di mana hanya tampil pemilihan formasi ya, formasi guru ataupun formasi teknis. Nah, di sini disebutkan pemerintah memberi kesempatan kepada para guru P3K untuk menyanggah pengumuman tentang hasil seleksi. Panselnas telah menetapkan masa sanggah itu 10 Maret kemarin sampai dengan 12 Maret 2023. Namun tidak semua guru bisa mengajukan sanggah ya atas hasil seleksi P3K kemarin. Ini benar sekali. Menurut Ketua Forum Guru Honorer Ibu Heti, yang kebetulan Ibu Heti ini juga tidak lulus Bapak Ibu, tidak semua pelamar memperoleh notifikasi tentang masa sanggah sejak pengumuman tanggal 8 Maret 2023 yang dilakukan secara bertahap kemarin. Kondisi tersebut dialami sebagian besar adalah P1 yang tidak membuat resum ataupun tidak berhasil resum pada waktu yang lalu ya, beberapa waktu yang lalu, di saat rekan-rekan yang kebetulan juga dibatalkan mendapatkan penempatan. Ada 3043-nya akhirnya juga dibatalkan. Ini waktunya sama saat mereka seleksi administrasi kemarin. Nah, terjadi juga kepada Bu Heti, saya tidak membuat resum saat pendaftaran P3K guru kemarin, ini kata Heti. Kemudian saat ini Heti dan kawan-kawan ingin menyanggah, namun mereka tidak bisa melakukannya. Heti mengaku sudah mencoba menanyakan persoalan itu ke Badan Kepegawaian Negara, namun belum mendapatkan respon. Jadi Bapak Ibu, harapan bagi rekan-rekan yang memang sama sekali belum dapat menyanggah karena tidak bisa resum, ini hanya mengharap 2023 di bulan April nanti akan segera dibuka kembali CASN ya, yang terbaru. Artinya sesuai dengan regulasi baru, namun Bapak Ibu yang sebelumnya memang prioritas 1 itu tetap prioritas 1. Nah, yang jadi persoalan bagi rekan-rekan prioritas 2 dan 3 ini masih dalam tanda tanya. Apakah mereka masih menggunakan nilai observasi tahun 2022 kemarin oleh kepala sekolah yang nilainya sangat jomplang Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang melihat kasus di mana satu sekolah gurunya 3, nilai salah satu guru itu sangat tinggi, nilai 2 guru yang lainnya sangat rendah, itu karena memang murni penilaian kepala sekolah. Karena kami dapat ketahui dari Dinas Pendidikan dan BKD, nilai yang diberikan oleh BKD dan Dinas Pendidikan itu adalah seragam ya. Artinya diberikan 90 saja semua atau 100 saja semua. Sehingga nilai itu murni didapatkan dari hasil observasi sekolah. Nah, bagi mereka itu belum kita dapat pastikan apakah nanti akan menggunakan nilai itu ataukah nanti akan ada regulasi baru di mana mereka harus observasi lagi atau seperti apa. Nah, kita masih menunggu Bapak Ibu. Dan bagi rekan-rekan yang memiliki tampilan yang sangat aneh ataupun memang sama sekali tidak ada notifikasinya, lalu bagaimana kelanjutannya? Tentu saja bagi Bapak Ibu yang memang tidak ada tampilan sanggahnya, kemudian ada juga rekan-rekan yang SS-nya memiliki tampilan yang aneh, yang menggantung,
ya kita masih berharap bahwa nanti pada CSN 2023 di mana akun Bapak Ibu bisa normal kembali, dan kita juga masih menunggu apakah nanti ada regulasi baru bahwa akan ada pembuatan akun ulang untuk semuanya, atau masih ada juga informasi di mana P1 ataupun rekan-rekan yang sudah membuat akun tidak perlu membuat akun lagi. Nah, ini dikhawatirkan oleh rekan-rekan guru jika memang tidak membuat akun lagi dan kondisi akunnya masih dalam keadaan menggantung. Nah, tentu saja nanti akan menjadi kendala pada seleksi tahun 2023. Semoga semuanya terselesaikan dan kita terus berdoa kepada Allah SWT agar diberikan kemudahan-kemudahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.